Hai guys, salam sejahtera, semoga selalu dalam kondisi baik. Hai semuanya. Oke, sebelumnya saya ada mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta, dan perkenalkan nama saya Puspa Anggita Aglia, NIM 51811111037. Asal daerah saya dari Ponorogo atau biasa disebut dengan Kota Reog. Ya, di sini saya sebagai presenter podcast dari kelompok 3 akan membawakan tema mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Nah, sebelum podcast dimulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya guys, dengan anggota-anggota lainnya yang akan sharing dan berpendapat mengenai tema yang akan dibawakan podcast kali ini. Oke guys, bisa dimulai dari Kak Novia. Hai Kak Novia. Hai, salam kenal. Aku Novia Fadilatul Itsna dengan nomor mahasiswa 51911111162. Biar lebih akrab bisa dipanggil Novi, asal dari Magelang. Kemudian selanjutnya Kak Bagus, silahkan. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagus Pangestu dengan NIM 51811111035. Nah, saya sendiri berasal dari Desa Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Lebih tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Oke, next selanjutnya ke Kak Hanif. Hai Kak Hanif. Halo, perkenalkan nama saya Hanif Safar, biasa disapa Hanif. Asal saya dari Kota Pemalang, Jawa Tengah. NIM saya 51711111042. Nah, yang terakhir nih, Kak Frandi. Halo, perkenalkan nama saya Frandi Putra Permana, biasa dipanggil Frandi. Saya mahasiswa psikologi UTY, NIM 516111208 asal. Wah, terima kasih kepada bicara yang sudah dimulai dengan hangat ini pada podcast kita. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Nah, menurut Kak Bagus sendiri, apa sih yang dia tahu mengenai topik kita? Nah, di sini saya akan membahas tentang mahasiswa kupu-kupu ataupun mahasiswa kura-kura ya. Nah, mahasiswa kura-kura sendiri kan mahasiswa yang kuliah rapat, dan sedangkan mahasiswa kupu-kupu sendiri yaitu mahasiswa yang kuliah pulang ataupun lebih tepatnya orang yang ketika sudah kuliah itu ya udah habis kuliah rebahan. Wah, menarik nih. Lalu kalau menurut Kak Bagus, lebih baik mana sih antara mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura? Nah, itu kalau menurut saya sendiri ya, menurut saya pribadi itu kurang baik ya. Kalau mahasiswa yang kuliah pulang, kita jadi mahasiswa tuh harus bisa memaksimalkan waktu kita. Seperti kita kuliah, habis kuliah nih apa nih? Nah, kita harus apa nih? Harus ngerjain tugas, ataupun kita harus bisa lebih aktif lagi di dalam kuliahan. Nah, mahasiswa kupu-kupu ini ya tentunya menurut saya tidak baik ya. Jadi yang didapatkan itu dalam perkuliahan ya kurang nantinya. Orang lain bisa mendapatkan ilmu A, B, C, D, sedangkan mahasiswa kupu-kupu ini hanya bisa mendapatkan ilmu A doang. Nah, tidak lagi dengan mahasiswa kura-kura. Mahasiswa kura-kura ini kan mahasiswa yang kuliah rapat. Menurut saya emang bagus. Mahasiswa yang kuliah terus rapat mungkin bagus ya, bisa lebih menambah wawasan juga. Tapi tidak semua ilmu itu didapatkan dari hal-hal yang bersifat sekolah. Rapat kan hitungannya kayak sekolah, kita belajar bareng-bareng. Nah, hitungannya seperti perkuliahan. Nah, kita jadi mahasiswa ya tentunya ilmu itu tidak hanya dapatkan dari hal tersebut, kita juga harus bisa maksimalkan di luar sekolah kita, maksudnya di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan
pertemanan kita, dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah itu kita harus bisa mengambil ilmunya. Oke Kak Bagus, menarik banget nih. Next mungkin bisa didengar dari yang lain dulu ya. Kalau menurut Kak Novia nih, gimana sih pendapatnya tentang mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura ini? Lalu menurut Kak Novia itu lebih baik mana antara keduanya? Gak jauh beda juga sih dari Kak Bagus. Tahu aku, mahasiswa kupu-kupu itu ya mahasiswa kuliah pulang gitu. Kalau mahasiswa kura-kura, mahasiswa kuliah rapat sesuai dengan singkatan fenomenal di kalangan anak kuliah. Lebih baik mana? Sebenarnya itu sama-sama baik ya sih Kak. Menurut aku, semua kan punya sisi positifnya. Kayak mahasiswa kupu-kupu nih, mungkin dia pulang kuliah bisa aja merancang bisnis, atau mungkin dia kerja part time. Sedangkan mahasiswa kura-kura emang sih relasinya tuh lebih banyak. Oke, semakin panas nih ya bahasannya di podcast kali ini. Ternyata memang dari sudut pandang orang lain bisa berbeda-beda nih. Mungkin bisa kita dengar dari pendapat Kak Hanif dan Kak Frandi. Silahkan Kak Hanif. Yang aku tahu tentang mahasiswa kupu-kupu tuh kuliah pulang sih ya kayak mahasiswa biasa sih, nggak ikut organisasi, cuman ya waktunya tuh cuman buat kuliah pulang kosan nggak ikut ataupun berpartisipasi dalam organisasi di kampus atau di luar. Tapi nggak tahu juga aslinya tuh di luar ikut organisasi atau enggak. Yang aku tahu mahasiswa kupu-kupu tuh cuman ya kuliah pulang, nggak ikut organisasi dalam kampus. Kalau yang mahasiswa kura-kura tuh kuliah rapat dia tuh aktif di organisasi kampus, dan biasanya pun di organisasi luar kampus pun dia ikut menjadi aktivis juga sih. Yang aku tahu cuman gitu. Wow, cukup panjang juga nih pendapat dari Kak Hanif. Semangat banget nih kayaknya Kak Hanif buat topik kali ini. Kalau menurut Kak Frandi sendiri gimana nih? Jadi mahasiswa kupu-kupu itu mahasiswa kuliah pulang. Kalau yang mahasiswa kura-kura itu mahasiswa kuliah rapat. Simpel, padat dan jelas ya Kak. Ya gitulah, pendapat orang lain kan beda-beda. Pasti kita semua juga harus menyadari dan selalu menerima pendapat dari orang lain. Ya kan Kak? Kalau menurut Kak Frandi nih, keuntungan dan kekurangannya sendiri itu apa? Menurutku sih setiap ini sih pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kalau kelebihan sih dari mahasiswa kupu-kupu ya, menurutku menjadi mahasiswa kupu-kupu tuh lebih fokus ke kegiatan perkuliahan, kegiatan belajar. Dan ini sih kalau misalkan kita fokus kan biasanya nilai sama IPK-nya jadi memuaskan lah sesuai harapan gitu kan. Ya kalau kekurangannya menjadi mahasiswa kupu-kupu mungkin karena mahasiswa kupu-kupu itu kalau kuliah langsung pulang ya, rata-rata balik langsung ke kos gitu kan. Ya mungkin lingkup pertemanannya tuh lebih sedikit dari yang mahasiswa kura-kura gitu, karena mungkin mereka lebih cenderung tertutup kali ya, seperti itu. Kalau yang mahasiswa kura-kura kelebihannya ya mungkin dia mendapatkan relasi pertemanan dari organisasi-organisasi yang mereka ikuti kan. Terus lalu kalau misalkan kekurangannya ya fokus belajar sama kuliahnya tuh jadi terpecah karena mengikuti organisasi kan. Ya mungkin nilainya atau IPK-nya menjadi kurang memuaskan gitu sih kalau menurutku. Wait, boleh nggak sih pada pendapat mengenai keuntungan dan kekurangan? Kayaknya ada perbedaan pendapat ya kali ini. Kalau gitu silakan deh Kak Novia. Agak nggak setuju sih sama Kak Fran, soalnya itu belum tentu yang mahasiswa kupu-kupu bakal lebih baik juga sih IPK-nya dari mahasiswa kura-kura. Tergantung ke pribadinya nggak sih?
Maksud aku itu mengenai gimana manajemen waktu yang baik biar organisasi sama kuliah bisa berjalan berdampingan. Jujur aja nih, aku itu pernah ada di kedua posisi itu dan menurut aku nih ya, nilaiku pun masih bisa bertahan kok, bahkan malah justru naik saat aku juga sibuk sama organisasi. Oke. Berarti tergantung dari pribadinya sendiri ya. Next pertanyaan nih. Kalian termasuk mahasiswa yang seperti apa? Mahasiswa kupu-kupu kah atau mahasiswa kura-kura? Dan alasannya apa? Mungkin bisa dimulai dari Kak Hanif dulu. Silahkan. Kalau aku pribadi, aku termasuk mahasiswa yang kupu-kupu sih. Kuliah pulang. Alasan aku menjadi mahasiswa kupu-kupu karena awal semester tuh banyak tugas, jadi SKS-nya masih banyak juga tuh, jadi kadang ngatur waktunya juga sulit. Dari dulu pun aku nggak pernah ikut organisasi, cuman kalau organisasi di luar kampus aku ikut juga, cuman aktifnya tuh ketika aku pulang ke rumah aja sih, karena juga awal semester 2-3 tuh sampai sekarang pun, karena itu kadang masih ikut part time atau freelance gitu pekerjaan lah, jadi nambah uang jajan, makanya nggak ada waktu untuk ikut organisasi sih. Cukup mengesankan juga nih. Berarti kuliah sambil kerja. Pasti Kak Hanif sudah memikirkan matang-matang dengan konsekuensi yang didapatkan dari kuliah sambil kerja sendiri. Oke, next. Mungkin ke Kak Bagus. Silahkan Kak Bagus. Nah, kalau saya tuh termasuk mahasiswa yang kupu-kupu juga, kura-kura juga. Kalau saya itu mahasiswa dua-duanya gitu. Kuliah pulang, iya pernah. Itu saya lakukan ketika saya masih semester 1, 2, 3 ya. Saya belum bisa mengenal lingkungan di situ, mungkin saya belum kenal dengan organisasi di situ. Nah, setelah semester 4 ke depannya selanjutnya gitu, nah saya bisa memaksimalkan diri saya itu dengan cara saya mengikuti organisasi seperti HIMAPSI, menjadi anggota HIMAPSI, terus relawan ilmi di Yogyakarta. Nah, saya ikut di dalam kelompok-kelompok tersebut. Jadi saya setidaknya walaupun awal saya menjadi mahasiswa kupu-kupu, setidaknya di pertengahan perjalanan saya bisa memaksimalkan diri saya gitu. Nah gitu, apa yang didapat dari hal tersebut? Kan mungkin banyak pelajaran, banyak pengetahuan, dimana saya diajarkan cara memimpin yang baik, cara mengelola kelompok yang baik, dan seterusnya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari hal-hal tersebut. Nah, poinnya berarti Kak Bagus ini lebih mengeksplor diri sendiri dengan mencoba hal yang di luar zona nyaman. Bisa nih sekarang dari Kak Novia, kelihatannya udah gak sabar ingin menyampaikan pendapatnya. Silahkan Kak Novia. Ya, jadi kalau aku sendiri sih emang sekarang lagi ada di posisi jadi mahasiswa kura-kura ya. Bener banget nih yang sebelumnya disampaikan sama Kak Bagus. Ada juga kok pesennya jadi mahasiswa kupu-kupu itu. Makanya aku sekarang lagi memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman aku, kayak ikut HIMAPSI nih, dan alhamdulillahnya juga jadi anggota inti. Sekarang lebih kayak mikir gimana sih caranya biar tugas yang numpuk itu bisa selesai tepat waktu, tapi organisasi aku tuh tetap jalan. Nah, itu jadi salah satu tantangan sendiri buat aku. Luar biasa sih ini ternyata. Dari 3 pembicara, 1 memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu dan 2 memilih untuk mahasiswa kura-kura. Kalau dari Kak Frandi sendiri ini gimana? Kalau aku di perkuliahan masa kuliahan dulu banyak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Ya mungkin karena karena kalau menjadi mahasiswa kupu-kupu menurutku lebih fokus ke perkuliahan, ke kegiatan belajar. Jadi kan tujuan kita emang kuliah mungkin ya. Kalau aku kan lebih kuliah cepet kelar kuliahnya, cepet lulus gitu kan.
Kalau dari aku sih seperti itu. Tapi sebenarnya walaupun kupu-kupu ya, aku pernah sih mengikuti 1-2 organisasi gitu ya, walaupun nggak sesering yang mahasiswa kura-kura lain mungkin ya, tapi ya itu cuman buat pengalaman aja sih, kayak nambah temen, nambah relasi gitu sih. Next, pertanyaan selanjutnya yang gak kalah seru sih ini. Kalau kalian disuruh memilih nih, lebih berteman sama mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura? Dari siapa dulu ya ini, oke? Ke Kak Hanif dulu deh, silahkan Kak. Kalau aku sih berteman dengan mahasiswa semuanya sih, nggak kupu-kupu atau kura-kura, karena aku nggak lihat sudut pandang mereka. Dia ikut organisasi ini harus ditemenin, yang nggak ikut nggak usah. Aku nggak gitu sih, berteman semua. Aku tuh lebih ke ekstrovert sih, aku tuh suka berteman aja dengan semua orang. Cuman kita bisa bukan memilih ya, tapi memfilter mana yang lebih baik, mana yang enggak. Berteman tetap berteman, cuman kita harus kondisiin diri kita loh, jadi diri kita sendiri, jadi nggak ikut-ikutan temen. Oke, next Kak Bagus, silahkan. Kalau saya sendiri tentunya dua-duanya suka ya, karena banyak teman lebih enak gitu. Ketika kita membutuhkan bantuan, tentunya siapa sih yang menolong kita? Tentu yang pertama itu orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu teman kita, apalagi kita lagi merantau ya. Nah, saya itu berteman dengan mahasiswa kupu-kupu juga, mahasiswa yang kuliah rapat. Tentunya saya berteman dengan mereka, karena kalau tidak ada teman, saya merasa hidup saya tuh ada yang kurang gitu. Makanya saya tidak membanding-bandingkan saya harus berteman dengan yang mana. Selagi teman itu baik buat saya, bisa menguntungkan buat saya, dan saya juga bisa menguntungkan mereka, saya pasti berteman. Oke, sekarang pendapat dari Kak Franz dulu, terus bisa langsung ke Kak Novia ya. Sebenarnya kalau mahasiswa yang kupu-kupu atau kura-kura, mungkin aku tidak mempermasalahkan ya kalau mau berteman sama aku ya. Lebih ke ini sih, lebih ke kepribadian sih. Kalau aku, kalau mau berteman tuh memilih teman, atau mau berteman lebih ke kepribadiannya, bagaimana sikapnya gitu sih. Kalau masalah dia mau kupu-kupu atau kura-kura sih nggak masalah. Kalau aku sih ya berteman aja. Aku sih nggak milih ya Kak antara kedua itu. Maksud aku itu semuanya sama, mau dia pasif organisasi atau aktif, itu kan hak pribadi. Kalau aku tetap bakal berteman dengan siapapun, cuma kalau kepribadiannya orangnya sih, maksudnya itu kalau misalkan nih si A membawa pengaruh positif ke aku, ya bakal berteman. Lebih ke memilih teman buat dia nih positif apa negatif di keseharian aku ya. Soalnya menurutku dari temennya aktif organisasi, kita tuh bisa nambah relasi, bisa tahu seputar organisasi apa yang dia ikutin. Begitupun sama dengan yang gak aktif, aku tuh bisa tahu, oh ini nih misal lagi sibuk rintis bisnis, kan sama-sama bisa belajar tuh Kak, kayak gimana sih dunia bisnis itu di kalangan anak muda yang lagi hype mungkin gitu. Jadi itu sama-sama bisa belajar. Oh yang pasif organisasi juga punya passion tersendiri gitu loh. Jadi emang semua itu sama, cuman passionnya aja yang beda, tergantung juga dari kita yang menyikapi. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa untuk pertemanan ini semua rata ya, sama. Pertanyaan selanjutnya adalah, wah menarik nih, boleh nggak aku berpendapat dulu? Oke, boleh Kak Novia, silahkan. Kebanyakan orang mikir tuh kayak organisasi bakal dulu dapat pekerjaan karena banyak relasi nggak sih, dan anak kupu-kupu itu bakalan susah. Padahal nih itu salah banget Kak. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena mahasiswa kupu-kupu itu tuh lebih memilih buat rancang bisnis, kerja part time, itu tuh lebih ke skillnya nggak sih? Skill kerjanya itu dan pengalamannya itu bakalan dapat banget. Karena kebanyakan teman aku pun yang memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu kayak gitu semua Kak. Begitupun juga sebaliknya sih.
Kalau mahasiswa kura-kura itu mungkin ya relasinya dapet, cuman skill mereka aja yang kurang gitu. Jadi balik lagi ada keunggulan masing-masing. Jadi bukan utamanya kayak mahasiswa kura-kura jadi patokan utama nih dapat kerja. Enggak juga sih, lebih ke usaha dan lebih ibadah. Pasti bakalan dapat kok. Nah, ini bener nih. Perspektif orang awam kan di luar memang banyak seperti itu ya, dan bilang seperti itu gitu. Gimana nih kalau pendapat dari yang lain? Kalau menurutku, kalau mahasiswa kupu-kupu susah cari kerja itu sih relatif sih ya. Kalau dia nggak kalau dia jadi mahasiswa kupu-kupu pun tapi dia punya skill bagus, punya pengalaman kerja yang bagus dan baik, punya rating yang baik, kayaknya nyari kerja pun nggak susah sih. Itu juga udah diatur rezekinya sama Tuhan juga. Kalau menurutku nggak berpengaruh sih. Percuma juga punya ikut ke organisasi tapi nggak bisa memiliki relasi, juga sama aja bohong. Tanggapan bahwa mahasiswa kupu-kupu itu susah untuk mendapatkan kerja atau pekerjaan itu menurutku ya kurang tepat sih. Sebenarnya kalau masalah mendapatkan pekerjaan itu tuh urusan ke personal, ke pribadi sih. Kalau misalkan kita mempunyai soft skill ataupun keahlian tertentu, itu bisa dijadikan nilai tambahan, nilai plus sih ke CV kita kalau mau melamar pekerjaan sih. Bukan tergantung dari kita menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura. Kalau menurutku sih seperti itu. Masuk ke sesi terakhir nih ya. Mengenai topik yang dibahas, keuntungan apa sih yang didapat? Lebih ke jadi terbuka aja sih pikirannya, tentang pendapatnya beragam ya. Jadi itu lebih tahu aja kehidupan mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa kura-kura. Kekurangan dan keuntungan dari topik kita, keuntungannya ya kita menjadi tahu aja perbedaannya mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Kalau kekurangannya gak ada sih menurut aku loh ya. Ya mungkin topik kita udah baik gitu, sudah bagus lah membahas mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu ini. Mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura ini tentunya menjadikan dua perbandingan ya, di mana mahasiswa ini berasa A itu baik dan mahasiswa B mungkin hitungannya kurang baik ya, bukan tanda kutip tidak baik tapi kurang baik. Sudah bagus kita memilih topik ini, tapi kita harus bisa mengambil intisarinya, mengambil hal-hal positifnya saja, sedangkan hal-hal negatifnya kita singkirkan. Oke. Oke guys, benar-benar emang jauh lebih tahu perbedaannya ya kita. Gak kerasa juga ternyata pembahasan udah sampai di ujung nih. Terima kasih untuk para pembicara dari kelompok 3. Terima kasih atas sharing dan pendapat kalian semua pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih. See you and bye-bye.